Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ketua Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah Al-Ustaz Dr. Faisal Nasar Bimadi, yang terhormat Pimpinan Dewan Syuro Al-Irsyad Al-Islamiyah Al-Ustaz Insinyur Syarif Faksil, seluruh jajaran pengurus Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto, pengurus PC dari LPP, Mudir Am, dan seluruh kepala sekolah yang ada di Sekolah Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto, para wali murid dan adik-adikku siswa AABS Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto yang dijabarkan sama Ustazah Sarah tadi sangat menyentuh, sangat emosional. Jadi ini semuanya saya pikir bukan soal kita, bukan soal kami, tapi yang pantas mendapatkan kredit adalah seluruh asatidz, ustadz-ustadz semua yang dengan ketulusannya, dengan keikhlasannya mengajarkan ilmu kepada anak-anak. Bayangkan sudah ada berapa anak-anak yang lahir, lulus, dan menjadi seseorang yang hebat di tengah-tengah kita. Mungkin sebagian juga ada yang jadi guru, ada yang mengambil posisi yang lain. Bangunan yang bagus ini ketika tidak diisi dengan hal-hal tadi, dengan SDM yang berkualitas, dengan keikhlasannya para asatidz, akan menjadi sesuatu yang percuma, nggak akan ada isinya. Jadi yang pantas mendapatkan kredit adalah para asatidz. Membangun sebuah bangunan itu sesuatu yang mudah, nggak ada kesulitannya, nggak perlu kesabaran khusus, nggak perlu pendekatan khusus, nggak diuji sama kesabaran menghadapi anak-anak dan lain-lain, nggak ada. Tapi para asatidz semua ini diuji dengan ujian yang tidak mudah, dan asatidz-asatidzah ini semua yang pantas mendapatkan kredit dari kualitas anak-anak yang ada. Jadi kami yang perlu menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh asatidz-asatidzah, termasuk para wali murid juga yang sudah mensupport dan bersabar, karena dalam setiap proses pendidikan pasti ada lika-liku. Dalam setiap proses pendidikan pasti ada gejolak, pasti ada masalah yang terkadang itu juga menguji kesabaran kita. Kita di Al-Irsyad semuanya, dari seluruh jajaran, baik dari pengurus maupun wali murid, asatidz-asatidzah termasuk murid, harus memandang bahwa ini adalah suatu tujuan besar, dan ini bukan cuma hanya persoalan sederhana. Jadi adik-adik yang ada di sini ini bukan cuma sekolah 3 tahun atau sekian tahun selesai gitu sudah benar. Para asatidz juga ini bukan hanya sebatas kerja. Kita pengurus juga bukan hanya sebatas tanggung jawab nama yang ada dalam selembar SK, tapi ini adalah bentuk perjuangan. Ini adalah bentuk perjuangan, dan kita semua berjuang dengan caranya masing-masing, dengan tugasnya masing-masing, karena diciptakan yang manusia itu dengan tujuan yang sangat mulia, menjadi khalifah fil ardh. Maka kita sedang menjalani peran itu
dengan peran yang berbeda-beda. Ada yang menjadi murid, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi pengurus dan lain-lain. Jadi kredit ini pantas diberikan kepada para asatidz dan asatidzah yang sudah mengisi Al-Irsyad ini menjadi luar biasa dan melahirkan generasi-generasi yang hebat yang tadi disampaikan Ustaz Sarah, bahkan insya Allah generasi-generasi yang akan mampu membebaskan Al-Aqsa insya Allah. Jadi menempuh pendidikan di Al-Azhar atau di Timur Tengah dan termasuk belajar tentang agama itu tidak harus terkotakkan bahwa nanti akan menjadi ustadz begitu terus seakan-akan dia sudah hidupnya begitu saja. Enggak. Tadi digambarkan tentang bagaimana peran ustadz-ustadzah yang luar biasa melahirkan banyak generasi. Selain itu, kita perlu menjadikan agama ini, Islam ini menjadi landasan kokoh, landasan fondasi yang paling kuat dalam diri kita. Apapun profesi yang mau diambil, silakan, itu bebas. Artinya semua profesi baik kecuali profesi-profesi yang memang diharamkan. Semua profesi itu baik. Mau jadi guru, mau jadi pengusaha. Kita lihat beberapa cita-citanya para mahasiswa yang hari ini dilepas. Masya Allah luar biasa semua. Ada yang mau jadi pengusaha, ada yang mau jadi anggota dewan, ada yang mau mendirikan sekolah Al-Quran gratis. Semuanya luar biasa. Dan semuanya itu, apapun itu, yang sering dipandang cukup kotor, misal anggota dewan gitu. Jadilah anggota dewan yang Islami, yang mampu memperjuangkan umat Islam, yang mampu memperjuangkan agama Allah. Jadikan itu menjadi tempat untuk berdakwah. Yang mampu menjadi pengusaha yang cita-citanya jadi pengusaha, jadilah pengusaha yang Islami. Semuanya tetap dilandasi sama agama yang harus pokok. Artinya belajar agama itu satu hal yang wajib, setinggi-tingginya. Pengusaha bahkan ada yang nggak sekolah bisa jadi pengusaha. Artinya kalau anggota dewan juga ada yang nggak sekolah jadi anggota dewan. Artinya apalagi kalau belajar agama gitu. Jangan dikotakan ketika belajar agama maka hanya akan jadi ustadz, tidak. Jadi ustadz pun itu tadi, jadi ustadz pun penuh manfaat, penuh keberkahan. Dan yang perlu kita jaga terus adalah bagaimana kita bisa satu frekuensi semuanya, dari pengurus, wali murid, guru-guru, dan juga murid menjadi satu frekuensi bahwa yang kita lakukan ini untuk itu tadi, untuk menjawab tanggung jawab dan amanat yang diberikan kepada kita karena kita diciptakan itu tadi menjadi khalifatul ard dalam peran apapun, Artinya niat dan keikhlasan kita harus kita jaga, sehingga itu yang nanti akan menimbulkan kekuatan. Bisa sabar menghadapi murid-murid juga bisa sabar, meskipun tadi digambarkan sama Ustaz Sarah cukup melelahkan. Bagaimana pengurus-pengurus juga tetap bisa sabar ngurusin Al-Irsyad, karena semuanya pasti diuji dengan caranya masing-masing dalam perannya masing-masing. Jadi sekali lagi ini kredit merupakan kreditnya bagi para asatidz dan asatidzah, dan kami dengan hati yang terus menyampaikan rasa terima kasih, jazakallahu khair, dan kami sangat bangga dengan para ustadz dan asatidz dan asatidzah di Al-Irsyad, termasuk murid-murid yang hari ini kita lepas menjadi mahasiswa di Al-Azhar. Selanjutnya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini juga termasuk peresmian Masjid Aisyah, yang mana insya Allah di masjid ini akan lahir generasi-generasi ibu-ibu yang solehah, istri-istri yang solehah, menjadi istri yang solehah, menjadi ibu yang solehah pun itu peran yang luar biasa. Bagaimana generasi yang akan diteruskan memiliki anak-anak itu tadi, kalau ibunya solehah maka akan kayak apa generasi itu. Jadi ini semua
kalau tadi diceritakan sampai ending goalsnya tentang bagaimana generasi ini bisa membebaskan Al-Quds, maka itu dimulai dari ibunya. Al-Madrasatul Ula, sekolah pertama bagi anak-anak. Dan murid-murid yang memiliki cita-cita menjadi ibu rumah tangga, menjadi istri yang solehah, itu juga sesuatu yang mulia. Semuanya didasari dengan niatan tadi, maka semuanya mulia. Semuanya punya peran, semuanya bisa mengambil bagian. Insya Allah lewat masjid ini lahir generasi-generasi ibu-ibu yang kalau mau berprofesi itu pilihan ya, bisa berprofesi, bisa tidak, tapi yang tidak bisa dilepaskan adalah profesi sebagai ibu. Itu naluriah, dan insya Allah dengan itu akan lahir generasi-generasi yang hebat, yang insya Allah Al-Irsyad mudah-mudahan tetap konsisten, tetap konsekuen. Insya Allah kita tetap dijaga sama Allah, sehingga dengan cara inilah cara kita untuk bisa mengabdi, sehingga generasi Al-Irsyad ke depan bisa mewarnai masyarakat, bisa melahirkan generasi yang berkualitas dan bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.